Hey yo, balik lagi di Bondol Channel. Gimana kabar kalian semua? Pastinya baik-baik aja kan? Dan seperti biasa, kalau udah ada suara gue, berarti kita udah masuk di konten Byte. Dan tanpa terasa kita udah masuk di season 2 di musim ini yang bakal menceritakan Awakening of Aksara, di mana para anggota Aksara bakal bertarung dengan para pengguna Byte yang telah kita ketahui sebelumnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Dan di sini kita langsung diperkenalkan dengan salah satu anggota dari Aksara, yaitu Hanifah. Di mana Hanifah di sini diperintahkan oleh seorang pria di dalam bayangan yang sosoknya masih misterius. Dia adalah pria yang berambut panjang dan memerintahkan Hanifah untuk menyerang markas Number. Bukan pergerakan yang tanpa alasan Hanifah diperintahkan untuk menyerang markas Number, melainkan Hanifah menyerang markas Number karena di markas itulah banyak terdapat para pengguna Byte. Cerita pun kemudian berpindah latar tempat di markas Number. Di sana terlihat Yandi yang sedang bersantai duduk di lobi. Di sana pun terlihat Hanifah yang sudah masuk dari pintu depan gedung tanpa dicurigai oleh siapapun. Dan tiba-tiba saja kepala Yandi tersungkur ke bawah hingga menabrak meja yang menyebabkan dia langsung tidak sadarkan diri. Dan tanpa disadari siapapun, ternyata itu adalah perbuatan dari Hanifah yang memiliki kemampuan Byte yang mampu untuk menjatuhkan sesuatu atau memberikan tekanan kepada targetnya tanpa harus menyentuhnya. Di tengah kepanikan yang terjadi, tiba-tiba saja Hanifah berteriak dan berkata, "Di mana para pengguna Byte lainnya?" Dan langsung membuat semua orang tertunduk dengan kemampuannya untuk menekan semua orang untuk menunduk. Namun di sana tentu saja ada beberapa anggota polisi yang tentu tidak akan tinggal diam dengan hal itu. Dan salah satu polisi di sana tiba-tiba saja menodongkan pistol dan menembakkan peluru ke arah Hanifah. Namun apa yang terjadi? Ternyata peluru itu tidak mengenai Hanifah, melainkan hanya terjatuh di lantai. Dan selama keributan itu terjadi, ternyata di sana ada Hardianti yang sedang bersembunyi sambil mengamati keadaan. Di mana Hardianti di sini bersembunyi di balik tangga menuju lantai 2. Dan di sana Hardianti tidak mendapatkan efek dari kemampuan yang dimiliki oleh Hanifah. Dan dia masih bebas untuk bergerak. Saat ini pun Hardianti sedang memikirkan rencana dan strategi untuk mengalahkan Hanifah. Karena untuk melawan orang yang mampu untuk menjatuhkan lawannya tanpa harus menyentuh targetnya itu akan sangat merepotkan. Dan bagaimana caranya untuk menyerang Hardianti harus sangat berhati-hati dalam mengambil resiko. Kita pun langsung kembali difokuskan kepada Hanifah, dan selang beberapa saat tiba-tiba saja atap di atas Hanifah runtuh dan menjatuhi dirinya. Ternyata itu adalah serangan yang dilakukan oleh Hardianti, di mana Hardianti meledakkan lantai 2 yang berada tepat di atas Hanifah, yang kemudian puing-puingnya menimpa Hanifah dengan kemampuan Byte yang dimiliki oleh Hardianti yang mampu meledakkan apapun yang ia sentuh. Ya, kita pun sepertinya sudah tahu betapa barbarnya Hardianti dalam bertarung dan betapa ganasnya dia dalam melakukan tindakan. Lalu, apakah ini artinya sebuah kegagalan dari serangan yang dilakukan oleh Aksara? Atau justru di sini Aksara memiliki rencana lain yang masih menjadi misteri dan belum kita ketahui oleh Aksara sebenarnya? Nah, cukup sampai di sini dulu cerita spoilernya. Buat yang masih penasaran dengan ceritanya, dibeli aja bukunya, dibaca bukunya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.